pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yohana Triska Pranginangin dengan NPM A1C024022 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 topik bahasan dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Topik yang pertama yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu dari daerah Riau. Nah, pada perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri, terdapat peninggalan sejarah yaitu berupa prasasti. Prasasti merupakan ukiran atau tulisan yang dimana di dalamnya terdapat sebuah sejarah atau peristiwa. Nah, contohnya kedukan batu, talang tuo, dan sebagainya. Ternyata pada masa kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa sehari-hari mereka karena yang pertama sebagai alat perhubungan, perdagangan, dan komunikasi budaya. Selanjutnya, kenapa bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persatuan? Karena bahasa Melayu merupakan bahasa yang sederhana dan memiliki kesanggupan dalam arti yang luas. Serta pada zaman dahulu itu bahasa Melayu digunakan sebagai alat bahasa komunikasi perdagangan. Topik yang kedua yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama ada bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua ada sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga alat pemersatu bangsa, yang dimana bangsa itu terdiri dari latar belakang sosial budaya dan bahasa. Yang keempat ada alat pemersatu antar budaya antar daerah. Topik yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama sebagai bahasa resmi negara, yang kedua sebagai bahasa resmi dalam lembaga-lembaga pendidikan, yang ketiga sebagai bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional, yaitu dalam pelaksanaan dan perencanaan pembangunan serta pemerintahan. Yang keempat adalah sebagai bahasa resmi dalam perkembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi. Topik yang keempat adalah sikap bahasa. Sikap bahasa merupakan bagaimana respon kita terhadap bahasa itu sendiri, di mana terdiri dari 3 komponen. Yang pertama komponen kognitif, di mana merupakan mencakup pada pengetahuan. Yang kedua komponen afektif, yaitu bagaimana penilaian kita terhadap bahasa tersebut. Yang ketiga ada penilaian konatif. Penilaian konatif merupakan kata-kata apa yang kita keluarkan, yang kita ucapkan setelah dari komponen kognitif dan afektif. Selanjutnya ada penjelasan mengenai paragraf deskripsi. Deskripsi adalah sebuah kegiatan menggambarkan atau menjelaskan suatu objek supaya pembacanya itu dapat membayangkan apa yang diceritakan. Contohnya, kita menceritakan tentang diri kita sendiri secara objektif, sehingga seorang pembaca itu dapat menggambarkan bagaimana misalnya bentuk fisik, seperti itu. Yang kedua ada paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan menceritakan suatu kejadian berdasarkan urutan waktu. Misalnya kita menceritakan apa yang kita sukai dari sejak kecil hingga sekarang. Intinya ada menggunakan urutan waktu dari yang lampau hingga masa kini. Yang selanjutnya ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah kegiatan menceritakan dengan jelas sehingga pembaca tahu dan mengerti, paham apa yang kita ceritakan. Selanjutnya ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ini berisi mengenai pendapat, argumen-argumen kita, dan di dalamnya disertai dengan penguatan atau alasan dari pendapat kita tersebut. Selanjutnya ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi ini adalah paragraf yang berisi ajakan atau perintah pada seorang untuk melakukan sesuatu. Nah, dari ajakan ini orang lain mau mengikuti apa yang kita ajak tersebut.